Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Moga aja selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wase. Kali ini Abinek update tentang peranan Ki Patih Wulung alias Empu Jiwaksara pada era kerajaan di Bali. Seperti diketahui, Ki Patih Wulung adalah putra dari Empu Dwi Jaksara atau cucu dari Empu Lampita atau cicit dari Empu Wiradharma atau buyut dari Saptarasi atau Sapta Brahmana yang keempat yang bernama Empu Witadharma. Pada masa kerajaan Majapahit dengan rajanya Kalagemet alias Jaya Negara, diangkatlah seorang adipati untuk Bali yang bernama Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru pada tahun 1324 Masehi. Kemudian Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru digantikan oleh putranya Sri Tarumanegara pada tahun 1328 Masehi. Selanjutnya Sri Tarumanegara digantikan oleh putranya Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang memerintah pada tahun 1337 Masehi sampai dengan 1343 Masehi, terkenal sebagai Raja Bedahulu atau seorang raja yang berbeda pandangan terhadap penyatuan wilayah Majapahit yang sebenarnya semenjak diangkatnya kakek beliau Sri Paduka Maharaja, Bali sudah menjadi bawahan Majapahit. Pada masa pemerintahan Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru di Bali pada tahun 1324 Masehi, diangkatlah seorang patih yang bernama Ki Pasung Gerigis, keturunan Sangyang Sidi Mantra Sakti, dan seorang wakil patih bernama Ki Kebo Iwe, keturunan Ki Karang Buncing, serta diangkat pula beberapa menteri yang menempati pos-pos strategis seperti Ki Patih Wulung, Ki Wudog Basur, Ki Kalagemet, Ki Tumenggung, dan lain-lain yang kedudukannya berpindah-pindah. Ki Tunjung Tutur berkedudukan di Karangasem, Ki Tunjung Biru di Tenganan, Ki Kopang di Seraya, Ki Buahan di Batur, Ki Walung Singkal di Taro, Ki Tambyak di Badung, Ki Giri Lonana di Buleleng, Ki Ularan di Kalopaksu. Kedudukan atau jabatan ini terus berlanjut sampai pemerintahan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Pada masa Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten pernah diselenggarakan upacara besar, yaitu Karya Agung Eke Dasaludra di Pura Agung Besakih. Ki Patih Wulung alias Empu Jiwaksara bersama semua menteri dan rakyat menyelenggarakan Karya Agung Eka Dasaludra tersebut yang dipuja atau dipuput oleh para Brahmana keturunan Saptarasi. Bukan main ramainya Karya Agung tersebut. Setelah selesai Karya Agung tersebut, Bali menjadi aman, tentram, sejahtera sebab apa yang ditanam tumbuh subur, hasil melimpah, harga barang murah, tidak inflasi seperti sekarang ini. Ki Patih Wulung menikah dengan Ni Suarareka di Desa Gelgel, berputra dua orang laki-laki. Yang pertama bernama Gusti Semaranata, yang kedua bernama Gusti Bendese Manik. Gusti Semaranata mempunyai seorang putra bernama Gusti Rare Angon, sedangkan Gusti Bendese Manik mempunyai seorang putra dan seorang putri, yaitu Gusti Bendese Manik laki-laki dan Gusti Loh Made Manikan perempuan. Gusti Rare Angon menikah dengan Gusti Loh Made Manikan, berputra seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Gusti Pase Gelgel laki-laki dan Gusti Loh Pase Gelgel perempuan. Sedangkan Gusti Bendese Manik mempunyai seorang putra dan dua orang putri, yaitu yang pertama Gusti Bendese Mas
laki-laki. Yang kedua, Gusti Luh Made Manikan Mas, perempuan. Dan yang ketiga, Gusti Luh Nyoman Manikan Mas Genitir, perempuan yang diperistri oleh Ide Dang Hyang Nirarta, kemudian menurunkan Brahmana Mas. Pada masa Raja Sri Tarumanegara, ayah dari Sri Astasura Ratna Bumi Banten, keturunan Ki Patih Wulung alias Empu Jiwaksara yang bernama Gusti Semaranata dan Gusti Bande Semanik, pada tahun 1335 Masehi diangkat sebagai Amangku Bumi. Gusti Semaranata bertugas sebagai pengawas Pura Panganggih Batur di Desa Gelgel dan sebagai pengawas diselenggarakannya upacara iadnya. Sedangkan Gusti Bande Semanik diangkat sebagai Amangku Bumi yang menguasai daerah Mas dan sekitarnya, melanjutkan kekuasaan ayahnya Ki Patih Wulung. Pada masa Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Gusti Pasak Gelgel, putra dari Gusti Rariangon atau cucu dari Gusti Semaranata atau cicit dari Ki Patih Wulung, juga diangkat menjadi Amangku Bumi yang berkuasa atas daerah Nusa Penida, Batu Lahak sampai ke desa Takmong. Pada tahun 1343 Masehi, Raja Bali Sri Astasura Ratna Bumi Banten dapat ditaklukkan oleh Majapahit. Serangan Majapahit atas Bali pada saat itu membuat Bali porak-poranda. Banyak perahyangan yang hancur, sehingga Raja Majapahit mengutus Empu Dwi Jaksara, ayah dari Ki Patih Wulung, untuk datang ke Bali memperbaiki perahyangan yang hancur dan menyelenggarakan upacara iadnya. Terjadi kekosongan kekuasaan pada saat itu, sebab Majapahit belum menempatkan seorang adipati. Meskipun Majapahit sudah menempatkan para Arya di suatu tempat untuk menjaga keamanan, akan tetapi keadaan Bali belum kondusif alias belum aman betul, sebab masih adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Bali Age yang masih setia pada pemerintahan terdahulu. Mereka masih menganggap Ki Patih Wulung alias Empu Jiwaksara sebagai pemimpin mereka. Boleh dikatakan Ki Patih Wulung merupakan satu-satunya tokoh yang masih disegani oleh orang-orang Bali Age pada saat itu. Maka dari itu Ki Patih Wulung berusaha menenangkan mereka dan mencarikan jalan solusinya. Untuk itu Ki Patih Wulung mempunyai gagasan brilian untuk menghadap Raja Majapahit Tribuana Tunggadewi. Ki Patih Wulung mengajak sanak saudaranya yaitu Gusti Pasak Tohjiwa, Gusti Pasak Padang Subadra, Sangkul Putih, Gusti Pamacakan, Gusti Kepasakan, dan lain-lain sebagai wakil perutusan yang dipimpinnya sendiri datang ke Majapahit. Sesampai di Majapahit, Ki Patih Wulung menyampaikan tentang keadaan Bali dan memohon Raja Majapahit Tribuana Tunggadewi segera menempatkan adipati di Bali. Dalam pertemuan itu, Raja Majapahit Tribuana Tunggadewi bersabda bahwa sebelum Majapahit mengangkat adipati di Bali, maka Ki Patih Wulung diberikan kewenangan memimpin Bali sebagai adipati sementara untuk membuat keamanan Bali tetap terjaga. Sekembalinya di Bali dari Jawa, Ki Patih Wulung merapatkan saudara-saudaranya seperti Gusti Pasak Tohjiwa, Gusti Pasak Padang Subadra, dan lain-lainnya. Ki Patih Wulung mau memberikan jabatan adipati sementara itu kepada saudara-saudaranya yang lebih muda, mengingat beliau sudah berusia lanjut.
Akhirnya pada pertemuan itu disepakati Gusti Pasek Gelgel, tokoh muda berbakat, menjabat sebagai adipati sementara itu. Pada awal masa pemerintahan Ide Dalam Samprangan Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai adipati di Bali, ternyata Pulau Bali masih belum aman. Masih banyak terjadi pemberontakan di berbagai desa Bali Age. Keadaan ini membuat Ide Dalam menjadi putus asa dan ingin meletakkan jabatan serta pulang kembali ke Jawa. Untuk maksud tersebut, lagi-lagi ditugaskan Ki Patih Wulung menjadi pimpinan wakil perutusan yang beranggotakan Ki Patih Wulung sendiri, Gusti Pasak Padang Subadra, Gusti Kepasakan, Gusti Pemacakan, dan lain-lain pergi ke Jawa untuk menyampaikan maksud Ide Dalam kepada Majapahit. Sesampai di Majapahit, Krian Patih Gajah Mada memberikan jawaban penolakan dengan tegas atas rencana tersebut. Patih Gajah Mada berkata, "Jangan, aku tak rela. Dia si anak muda hendak kembali ke Jawa. Sungguh saktikah musuh itu? Aku si Mada, turunan Narayana, yang telah menaklukkannya dahulu." Kemudian Patih Gajah Mada menghadiahkan sebilah keris Ki Lobar atau Ki Ganja Dungkul atau Ki Durga Dingkul, pending emas, dan pakaian kebesaran kepada Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan di Bali. Pada masa pemerintahan Ide Dalam Samprangan Sri Aji Kresna Kepakisan boleh dikatakan sanak saudara Ki Patih Wulung, keturunan Saptarasi, sangat besar sumbangsihnya dalam mensupport kerajaan demi terciptanya Ajag Bali aman, sentosa, dan sejahtera. Diceritakan pula Ki Patih Wulung ditugaskan untuk menaklukkan kerajaan Pasuruan yang rajanya Dalam Bima Sakti, kakak dari Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Kenapa kakaknya diserang? Kurang jelas latar belakangnya. Ki Patih Wulung ditugaskan sebagai pimpinan pasukan dengan catatan tidak boleh membunuh kakaknya Raja Pasuruan Dalam Bima Sakti. Dalam pertempuran tersebut ternyata Raja Pasuruan terbunuh oleh Ki Patih Wulung. Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan menjadi murka sehingga Ki Patih Wulung disuruh tinggal di suatu daerah di Bali Tengah dengan diberikan para pengiring dan tanah ladang sebagai penghargaan sang raja atas pengabdiannya. Daerah ini kemudian menjadi desa Mas Gianyar yang sekarang terkenal seni patungnya. Ki Patih Wulung menjadi pemimpin desa itu bergelar Gusti Pangeran Bendese Manik Mas. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Rahayu.